dan selalu diberikan keberkahan dalam hidupnya, dikabulkan segala hajatnya, diselamatkan daripada mara bahaya dunia serta akhiratnya kelak. Pelajaran kita dengan kita untuk pagi hari ini adalah Al-Faslur Rabi', pasal yang keempat, fil mujahadati wa riyadatin nafs. Tentang apa? Tentang mujahadah, tentang bersungguh-sungguh dan bekerja. Yunalul maram, pepatah menyatakan, kalau bekerja keras pasti akan sukses, akan merasakan manisnya hasil dari kerja keras tadi. Apapun yang dilakukan, kalau dengan bekerja keras biasanya akan didapatkan. Kita sekalipun dirintangi dengan bayangan-bayangan nanti kalau kamu menikah harus kerja, waduh, ya, takut. Tapi kalau sudah dijalankan, bekerja keras, cari jujuran, cari biniannya, ya, dapat jujurannya, dapat biniannya, ya, bismillah, sudah masuk ke bahtera rumah tangga, tahu-taunya anak nambah bolang. Nah, ada di tangan, akan merasakan manisnya. Ya. Begitu juga kita ingin pasang keramik di bawah, di lantai bawah Masjid As-Salam. Di mana ini? Ada duit nggak itu? Kas, cepat panggil bendahara. Ada duitnya. Berapa duit? 10.000 aja. Waduh, gimana? 10.000 satu keramik aja, sebiji keramik ada cukup. Ini harus semuanya kanan kiri oke. Ya, harus di keramik semuanya. Gimana nih? Nah, bekerja keras, mengumumkan setiap Jumat, setiap pagi, ya, diberikan motivasi. Ini namanya kerja. Ya, insya Allah di subuh minggu yang akan datang tong dah. Nah, ya udah 90% berkat kerja keras. Ya, masya Allah. Ibu-ibu datang ke sini bekerja keras juga. Harus bangun jam berapa? Jam 4:30. Itu pas lagi asyik-asyiknya tidur. Apalagi ini bapak-bapak ataupun saudara-saudari manapun berada yang tadi malam menyaksikan final. Ya. Tapi juara. Gimana ini ya? Tidurnya terlambat berarti biasanya bangunnya juga bisa terlambat, ngefek. Ya, tapi karena sudah ada mujahadah. Apa mujahadahnya? Usahanya apa di situ? Pasang beker. Ya, jam yang ada bunyinya, krung 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 krung, diadak di telinga sini. Ya, itu. Atau kita usahanya apa lagi? Dijawil bini, tolong. Ya, digarak aku kenalah. Ya, diingatkan anakku, ya anak-anak, kalau ikam bangkit berdahulu, ya garak aku. Nah, itu namanya mujahadah. Ya, ujar Allah Subhanahu wa taala apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya. Walladzina, mereka orang yang jahadu fina, di dalam hidupnya selalu bermujahadah, berusaha untuk menjadi siapa? Menjadi orang yang kepada Allah. Ya. Imannya tidak goyah, imannya tidak mudah luntur. Karena ini banyak iman-iman ini bisa jadi luntur. Kalau sudah berhadapan dengan amplop, wah ini bisa luntur benar. Ya. Nah, fatwanya bisa berubah-berubah. Ya. Bisa berubah-berubah fatwanya. Ada nyamuk kayaknya di bawah.
Diam-diam ini. Fatwanya bisa berubah-berubah. Ya, ini hati-hati. Ya. Kalau imannya kuat, imannya mantap, insya Allah mudah berubah. Apapun yang menerpa kita, diibaratkan ombak itu sekalipun 5 meter tingginya, tapi karena tunggul yang dibuat dari kayu ulin, nah, kuat, ya, kuat itu. Nah, kalau dari kayu bengkirai mungkin masih kurang tuh, tapi kalau sudah dari kayu ulin, nah, ditanam di sudi, andak di situ, terpaan ombak setinggi apapun dia tegar. Ombak lu boleh berlalu, tapi aku kada bakalan mudah tergoyang-goyang dengan terpaan nikam, dengan pendiriannya. Ya, sekali iman kepada Allah, dia tetap iman kepada Allah. Mujahadah. Setelah imannya mantap, mujahadah juga. Apa di situ usahanya? Usahanya wa amilus shalihat. Ya, amal soleh. Apa itu amal soleh? Sembahyang, menuntut ilmu, ini amal soleh. Ini harus ada mujahadah juga. Kalau tidak ada nilai mujahadah, tidak mungkin, ya, masjid ini masih ada yang kosong. Kalau tidak ada mujahadah, tidak mungkin. Ya, masjid ini masih ada yang kosong. Ya, karena ini perlu mujahadah. Jadi yang hadir ke sini itu yang memang mereka yang mujahadah tadi. Kalau tidak ada yang mujahadah, tidak ada usaha, tidak ada upaya untuk bisa datang ke majlis, kain-kain aja nunggu ilham dari Allah. Nah, nunggu ilham dari Allah tapi di atas tempat tidur ada kawa. Ya, harus ada mujahadah. Nah, tidak ada mujahadah tidak bisa. Ya, tidak bisa. Ada upaya. Upaya kita kayak apa caranya supaya bisa sampai ke majlis? Upaya kita supaya bisa sholat berjamaah di masjid. Upaya kita supaya bisa, ya, silaturahmi dan lain sebagainya. Ini upaya-upaya, ya, upaya-upaya yang dipersiapkan dengan planning, dipersiapkan dengan rencana, dipersiapkan dengan ini itu secara bulat, ya, baru nanti bisa. Ini orang, ya, seperti yang mau umroh, ya, yang mau umroh sekarang kan susah ini. Upaya pertama ini bagaimana menghadapi apa? Menghadapi karantina. Umroh sekarang karantinanya sampai 14 hari, separuh daripada ibadahnya ini. Gimana coba? Oh, ini mujahadah. Ya, kalau nggak ada upaya seperti itu, nggak bisa umroh nanti. Kan gitu. Nunggu kain aja, kain. Maka yang penting kita bisa sampai ke tanah suci Mekah, bagaimana caranya? Bisa beribadah di sana, bagaimana caranya? Bisa ziarah kepada Rasulullah sekalipun dalam sekejap tidak jadi masalah. Itu intinya. Itu intinya bisa sampai, ya, ke Baitullah. Ya, adapun sehari 2 hari dalam harinya tidak jadi masalah. Nah, itu jadi bisa menghadapi tantangan. Ya, siap, ya, dengan upayanya tadi itu menghadapi terpaan. Ya, apapun yang terjadi. Nah, biasanya orang yang mempunyai karakter seperti itu tuh, mempunyai karakter semangat berupaya untuk mengejar target, bisa mendapatkan suatu harapan, itu dibantu oleh Allah kalau memang upayanya itu untuk kebaikan. Ya, upayanya untuk ibadah, dibantu sama Allah. Ya, seperti apa upaya kita ini biasanya kalau malam itu, apalagi sembahyangnya, bangkitnya aja barat. Nah, kayak apa ini? Apalagi musim hujan yang lalu tuh. Wah, ini sudah mulai musim tarang dah. Bukan musim hujan lagi, musim tarang. Ya. Wah, ini cobaannya, rintangannya. Kalau tidak ada upaya, tidak bisa. Ya. Kita mau ke masjid, dibuka, ya, apa namanya, hordeng jendela kita, kerucuk hujan. Waduh, hajar. Oh, hujan ini. Ya. belum belum tulak ke masjid sudah suudzon.
Ini Ustadz aja kada datang kayaknya. Dah, tarik lagi selimutnya. Sudah. Bisa. Sudah bismillah. Digarak mamahnya ada payung. Cioto. Ada di mana di Andak. Tahu-taunya di pertengahan garaklah batisku. Tapi jangan karas-karas ya. Karena emang yang menggaraknya malaikat soalnya. Ya Allah. Apa tuh? Siap. Tapi kita sadar, ya sadar kita sudah bangkit, sudah sadar di situ. Kalaunya masih kena tiup lihat lagi ke belakang, langsung, ya, langsung mata kita fokus, iya, ada 3 ikatannya setan. Ikatan pertama di kaki. Nah sini kayak jenazah begitu. Ada ngambil wudhu. Kalau sudah ngambil wudhu, insya Allah ya lapas tuh berapa ikatan tuh? Dua ikatan masih ada sebuting lagi di kapalan. Sudah ngambil wudhu masih mengantuk. Waduh, tumas-tumat aup, aduh, subuh ini aduh, ada grup nih kemana di, maaf ding sanak lah subuh ini kata kawan berat benar kepala nih, ya bujurnya hendak pangtulak ke sana tuh hadir, cuman berat kepala aku merasakannya pagi ini, nyata ada 1 ikatan lagi belum lapas, ya dibawa dulu salat. Udah dibawa sholat sunnah masih ada waktu, ya, belum subuh ini, bawa sholat sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hilang, apalagi dibawa minum kopi pulang. Ya jangankan ikatannya, minum kopi lagi, waduh, atau minum teh kah, tambah ini apa namanya kurma, waduh luar biasa, disigar rawak, wah siap dah, sudah apa namanya, sudah tarhim nih, ya nyalakan nyalakan sepeda motor, setan begini dibunjur rumah kita, aduh setan, kalah aku nih malam ini ya. Sudah aku ikat padahal itu, masih lapas saja ikatannya tuh. Nah itu ya. Nah, kalau yang sampai ke sini ada mujahadah berarti. Apa mujahadahnya? Kau melepaskan 3 ikatan yang ada pada diri kita, yang diikat oleh syaitan dari itu mujahadah, dibantu sama Allah, asalkan ya kita tujuannya sagan apa. Kalau sagan Allah, sagan ibadah, sagan sholat, sagan menuntut ilmu, pasti Allah akan membantunya. Apa ujar Allah? Lanahdiyannahum subulana, gitu. Aku yang akan membantu mereka, membuka jalan sampai ke hadiratku. Masya Allah. Ikam hendak kemana? Hendak ke majlis taklim. Sampai ke majlis taklim, aku akan bimbing ikam. Ikam hendak kemana? Ke masjid. Sampai ke masjid akan aku bimbing ikam. Akan aku beritahu jalannya. Masya Allah. Ya, diberikan petunjuk oleh Allah. Lanahdiyannahum, itu pakai lam li ta'lil. Lam li ta'lil itu maknanya bujur-bujur. Pasti artinya itu. Lanahdiyannahum, pasti akan aku bimbing sampai kepada tujuannya. Masya Allah. Itulah, asalkan ada upaya. Nah upaya tadi itulah
yang nantinya akan dibantu oleh Allah untuk supaya mencapai target. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Ujar Allah, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la ma'al muhsinin, pasti beserta orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik dan mempunyai niat baik, hendak melakukan perbuatan yang baik. Itu pasti, teorinya pasti dengan Allah, praktiknya pasti juga dengan Allah. Ya, sudah diberitahu, asalkan orang itu bertujuannya sagan apa. Ya, kalaunya sagan ibadah itu sagan ibadah, ya, caranya, upayanya apa? Upayanya berdagang. Asalkan sagan ibadah itu akan dilancarkan oleh Allah. Asalkan niatnya tadi sagan ibadah. Ya, dalam apa saja dilancarkan oleh Allah. Oh, hendak berbini sagan ibadah dilancarkan sama Allah. Ya, hendak berisi anak nih, sagan apa? Sagan ibadah juga. Ya, dilancarkan oleh Allah. Hendak apa saja, asalkan sagan Allah Subhanahu wa taala, inna, pasti Allah itu bersama orang-orang yang baik. Qala al-Imam Al-Haddad fi kitabih, Al-Imam Al-Haddad fi kitabih, dalam kitab beliau, ngaran kitabnya Adabu Sulukil Murid. Ya, Adabu Sulukul Murid. Ya, Adabu Sulukil Murid. Adab atau etika, ya, sulukil murid, ya, berjalan. Al-muridi, seorang yang berkehendak mencapai target kehadirat Allah Subhanahu wa taala. I'lam anna awwalat tariq sabrun wa akhiruha syukrun wa awwaluha ana wa akhiruha hana. Ujar beliau dalam kitab, ya, Adabu Sulukil Murid itu, ketahuilah, ujar Imam Abdul Haddad, anna awwalat tariq, sesungguhnya, ya, mula-mula jalan itu, ya, mula-mula jalan spiritual, ya, jalan spiritual itu jalan ibadah. Mula-mula jalan ibadah itu sabrun, perlu dengan kesabaran. Sabar. Hidup di dunia tanpa sabar itu kadakawa. Pasti. Ya, pasti sabar itu ada di setiap yang kita lakukan. Ya. Ada istilah beb, sabar itu ada batasnya, jar. Nah, ya kan? Sabar itu ada batasnya, bibai. Sudah kada sabar lagi kami ini, jar. Nah, karena sabar itu ada batasnya. Oh, jadi selesai sudah. Ya, sabarnya. Sekarang tinggal apanya nih? Sabarnya hilang, tak bisa. Ya, orang ini pasti melibatkan kesabaran. Ya, kesabaran. Dalam hal apa saja, coba kita renungkan. Jadi sabar itu nggak ada, kalau menurut saya nggak ada akhirnya. Nggak ada batasnya. Sabar itu nggak ada batasnya. Ya, ini pengajian kita sampai jam berapa? Sampai waktu isyraq. Tambah lagi 10 menit, jam 6 jadi lewat 15 menit untuk melaksanakan sembahyang. Sabar nggak di situ? Sabar menanti. Ya, sabar menanti sampai waktu isyraq. Ya. Waktu tuluk matahari ditambah lagi qadra rumhin. Ya, ada beberapa derajat. Kalau dalam fikih itu qadra rumhin itu 1 depak, 1 tumbak. Ya, berarti ya dari waktu tuluk terbit itu, ya kan, masih sekitar itu. Ya, atau 10 menit. Kalau isyraq 5 menit, berarti kita bertahan sampai 15 menit. Ya. Kalau tuluknya lewat 5 menit, berarti isyraqnya itu, ya, sholat isyraqnya itu lewat 15 menit. Kurang lebih seperti itu. Ada ditambah. Nah, itu perlu sabar, sabar juga. Kita hendak makan, kan tidak mungkin langsung makan juga. Sabar juga di situ. Sabar pelajar, antri pian nomor 5. Nah, kita hendak ke bank, padahal hendak ambil duit, uang kita seorang. Sabar juga, antri Pak, Bapak nomor, nah ada nomor antriannya. Sabar, di situ ada sabar.
Ya, kita hendak makan di tempat makan, rumah makan, mat'am. Ya, sabar juga. Sekalipun Beb, kami kada pakai betul tungguan, baik langsung. Oke, langsung kita ngambil seorang. Makan jalan, sejalan makan jalan aja. Ya. Kenapa? Kada mungkin langsung luncat makanannya ke muntung kita. Ya, adakah makanan langsung luncat ke muntung? Langsung tiba-tiba kenyang? Ada, sabar. Ya, sabarnya diandak dulu di piring, sabar menanti itu. Ya, sudah diandak di piring, kada kawa juga langsung makan. Anu jan, bekacau dulu, bekacauan dulu. Nah, ya. Orang yang beriman ini apa? Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Barik lana fi tu'amina, ya Allah berkahkan makanan kami, minuman kami. Wah, itu 5 menit juga tuh. Ya, sabar juga. Perlu sabar. Sampai ke muntung kita, sabar juga, kada kawa langsung ke sini. Dikunyah dulu. Ya. Kalau nya kada sabar, maaf, amunnya kada sabar pian, aku kada pakai dikunyah lagi, baik ditaguk. Ditaguk langsung. Silahkan ditaguk. Kena pas berherap pian, aduh sakit benar ningali keluarnya. Nah itu. Nah, kenapa langsung ditaguk kayak Pak? Orang tuh dikunyah dulu sampai lembut. Hanyar dikunyah. Kenapa? Kita nih manusia harus ada ihsannya. Ya, sifat baiknya, kesian usus aku nih nah. Kesian usus aku. Kalau nyesang sampai langsung ditaguk itu kenapa? Ya, makanya belahan-lahan dulu, dikunyah-kunyah dulu sampai lembut, hanyar ditaguk. Tes nyaman ditaguknya. Gigi makannya bubur. Iya, kadang kali lagi itu langsung ditaguk, kada apa itu ser masuk ke dalam. Kenapa? Bubur sudah lembut itu. Punya kayak kita ini sekalipun bubur ada kerupuknya, ada kacangnya. Ya, kalau ada yang dikunyah di situ. Ya, coba lah punya ini sudah kada besi gigi. Anu jar aku buburnya aja, kada usah pakai kacang-kacang gitu. Iya, karena kalau ada kacangnya kayak main bola kena di sini. Oper kanan, oper kiri, kanan, oper kiri, ujung-ujungnya ditaguk juga. Jadi ada sabar, semuanya ada sabar. Makanya sabar tidak ada batasnya, karena melibatkan semua aspek, melibatkan semua lini perbuatan kita, baik perkara dunia terlebih perkara akhirat. Perlu sabar, kan gitu. Kita hendak sembahyang aja ada sabar di situ. Apa sabarnya? Setelah kita dengar azan, kita ngambil wudhu dulu, kata langsung sembahyang. Sudah ngambil wudhu dulu, kita sabar, sembahyang sunat berdahulu. Sembahyang sunat sudah tong-tong, sabar. Dengarkan dulu iqomah nih. Nah, kalau sudah iqomah, sabar dulu. Imamnya belum datang, masih di rumah. Ada nih, anu jadi imam, tolong dihadangi setumatnya, anu jalanan banjir. Aduh, kadang-kadang langsung kemari. Nih, sabar dulu, berdiaman, sabar dulu. Nah, jadi sabar itu di setiap lini, di setiap aspek kehidupan kita pasti terlibat di situ. Ya, dalam hal apapun. Makanya sabar, bahasa sabar itu umum. Ya. Wa akhiruha syukrun. Nah, sehabis bersabar, ya, kawa kita melaksanakan. Nah, sudah kau melaksanakan berarti sudah sampai target. Sampai target kita apa targetnya? Kalau makan berarti sudah tungtung makannya. Ya, kalau minum tungtung minumnya. Kalau sembahyang tungtung sembahyangnya. Baca alhamdulillah, syukur alhamdulillah, berkat upaya kami alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, pakaian kita dulu sabar. Menanam sawit 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kada kawa langsung diputiki hasilnya. Begitu 9 tahun, nah jadi si kai. Semalam aku ini membuka lahan ini dengan susah payah aja. Lawan kekawalanku semalam nih. Wah ini ikam cuy.
tinggal memutiki aja, nyaman aja tuh, nyiur banyak kok, sawit banyak. Nah, aku semalam tuh yang membuka lahan ini susah payah, berhadapan dengan ular, berhadapan dengan hantu, macam-macam ada di sini. Ikam nyaman weh ini. Nah, tinggal mutikinya aja. Masya Allah, kita sugih. Ya, nih orang tuanya kaya karena dia berupaya untuk bisa mendapatkan harta. Anak-anak kita nyaman, tinggal butikinya aja. Hendak otot, mana gojek aja. Nah, langsung dapat jalan. Ini kada tahu tuh, abahnya semalam mendapatkan oto ini Rp1, Rp2 dikumpulkan. Sabar. Ya, berjualan sampai berkelahi. Ya, Masya Allah, bertahun-tahun hanya tukar oto. Anaknya tinggal pakai aja, cucunya tinggal pakai aja, nyaman. Ya, sabar, Masya Allah. Tapi hasilnya, buahnya kalau udah sampai ke target, alhamdulillah ini hasil, alhamdulillah hasil upaya jerih payahku semalam berkah dari Allah nih, dibantu sama Allah. Kawan nukar kapling di sana, kawan nukar kapling di sana. Tuh nak kayaknya kalau aku mati tuh kaplingan abah di sana, kaplingan abah di sana, ruko abah di sana, ruko abah di sana, wah abah banyak ya bagi 4 nama ikam tuh ada 4 juga. sabar ikamnya diambil semuanya. Masya Allah, syukur, alhamdulillah berkat upaya. Ya, wa awwaluha ana wa akhiruha hana, mula-mulanya letih. Ya, letih mula-mulanya, tapi wa akhiruha hana, sudah letih, susah, uyuh, tapi kalau sudah mencapai target, ya, sudah bisa, ya kalau bahagia, alhamdulillah, sudah makan, sudah kenyang, alhamdulillah, parut sudah kenyang. Waduh, Masya Allah, minum kopi lagi, waduh, atau teh panas lagi, alhamdulillah. Ya, duduk dari jam berapa? Jam 5 sampai jam 6, 10 menit, 15 menit. Setelah itu sembahyang pulang, aduh, masa di bawah, alhamdulillah. Ya kan, sediakan di bawah. Kalau nya kada sabar, aduh minta maaf lah, hendak makan dahulu, biar balik dia kayaknya hadangi dulu. Hadangi dulu kata kawa. Iya, belajar dulu. Aduh, Masya Allah. Wa awal pintu spiritual kita kepada Allah. Enggak, anu jadi kesini aja, banyak gambaran di situ. Ada yang ngajak makan bakso bersamaan dengan Majelis Alim, ada yang ngajak nongkrong di kafe, ya. Nah ini kan cobaan, ya. Tapi kalau kita punya pendirian, ya, kada aku nih ini, ya. Kawanku di sana nongkrong, beritanya asik benar nih, kumpulan dengan fulan, di hadapannya ada makanan ini, makanan itu. Aku mendengar syair, aku mendengar qasidah, aku bersolat. Tapi kalau sudah menyatu, di situ ada fathun minallah, ya, ada pembukaan spiritual, dibuka jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan ibadah, bisa sampai ke hadirat Allah. Allah tanamkan rasa nyaman di hati, di jiwanya, tenang. Aku nih, apapun terpaannya, apapun godaannya, apapun ajakannya kawanku, kada bakaran aku terima, aku tolak. Kenapa? Nyaman aku kalau sudah di majlis. Padahal hujan-hujan, bolehkan, kada mau bolehkan aku, biar aja. Mau garing-garing karena Allah. Masya Allah, ini udah mantap itu sudah. Ya, mau garing-garing, mau batukan, mau panas ke apa, kada apa aku. Pokoknya nyaman, selagi kada buka ustadznya. Ya, ustadznya buka terpaksa itu sudah. Kalau ustadznya selagi ada kada buka, kami tetap di sini. Ya, jadi pasti hasil mujahadah kita tuh akan merasakan manisnya. Macam orang biasa bangun malam, mula-mulanya ngalih pian.
Sholat jangankan sampai kayak orang-orang Bahari itu, ada yang 100.000 rakaat. Kayak Al-Imam Ali Zainal Abidin 1.000 rakaat sholat sunahnya tiap malam. Ya, ngalih. Al-Imam Junaid sholat duhanya 3 sampai beratus. Ya, 2 rakaat aja bisa jadi kalau pas lagi terpaksa itu sudah kena aja lagi aja. Tapi kalau sudah terbiasa istiqomah, meskipun 2 rakaat tapi istiqomah, kadamu tertinggal, itu nanti akan mendapatkan kenikmatan halawatul ibadah, manisnya beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena istiqomah tadi itu. Ya, istiqomah. Jadi Allah tanamkan kenikmatan di hati kita. Kita yang merasa, ya Allah kesiannya si Puan. Bukan kesian, kita nyaman justru. Kesiannya si Puan tiap malam tuh bangkit terus jam 2. Bangkit malam tadi itu kadang mungkin bencong-bencong keliaran tiap malam. Nyaman? Ya, nongkrong di tempat-tempat yang redup-redup, ya kan? Ada pengalaman ya kan? Kan datang ke muka jalan-jalan begini-begini, digoyang-goyang, dada suntikannya itu digoyang-goyang kayak. Ya, kalau si kenapa dia merasakan nyaman di situ? Ya. Sekalipun namanya maaf-maaf, kadang tertutup, dia merasa banyak nyamuk. Gitu. Tambahnya lagi merasakan seperti itu, tidak mungkin sama tidak merasakan halawatul ibadah, manisnya beribadah kepada Allah. Kadang mau keluar sudah merasakan nyaman. Ya, kita terkadang di dalam sembahyang aja dipercepat, dilakasi. Kenapa? Karena belum merasakan manisnya ibadah. Ruku hendak dilakasi rukunya, sujud hendak dilakasi sujudnya. Tapi kalau kita bujur-bujur sembahyang itu diresapi, ya, dengan hati nurani kita, naluri kita sembahyang juga. Di situ kita hendak lawas sujudnya, lawas rukunya, lawas bacanya. Kenapa? Ada yang dirasakan di situ yang tidak dirasakan oleh umum. Ya, kami belum dapat itu. Kenapa? Utang banyak. Iya, wah ini ada bisikan nanti ada yang datang ini mau nagih hutang. Bisikan lagi. Itu yang mengolah keadaan nyaman. Iya, tapi kalau dijadikan istiqomah itu, kalau sudah merasakan halawatul ibadah, manisnya beribadah kepada Allah, itu nggak ada lagi terlihat hutang, terlihat gawian, terlihat kekawalan, terlihat makanan sekalipun, karena ada lagi sudah asik, istiqraq, nyaman ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karam jawabannya itu, karam asik. Kalau sudah masuk di sembahyang sudah karam sudah. Kada teringatan lagi yang lainnya. Nyaman tuh Pak yang dirasakan, ya Allah. Begitu juga orang terbiasa dengan sholawat. Kalau sudah mencatuk tasbih, asiknya. Berapa ratus ribu bahkan sehari itu kada terasa lagi. Coba kalau orang mula-mula bidayahnya, kalau yang bidayahnya itu yang mula-mulanya itu yang di pertama kali itu yang mengolah kita ini seakan waduh kayak apa kada mungkin, kada bisa kayaknya nih, kayaknya kada bisa, kayaknya kada sanggup, kayaknya uyuh. Padahal kalau sudah dilaksanakan mendapatkan fathun min Allah, dibuka pintu spiritual oleh Allah, akan merasakan nyaman, manisnya dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wusulun ila nihayatil arab, dan akan sampai kepada puncak harapan kita. Waduh, Masya Allah, sampai kepada puncak harapan kita. Wa dzalika ma'rifatullah wal wusulu ilaihi wal unsu bihi wal wuqufu fi karimi hadratihi ma'a malaikatihi baina yadayhi.
Masya Allah. Kalau sudah sampai kepada puncak harapan kita, dzalika ma'rifatullah, itu yang disebut dengan ma'rifatullah. Jangankan bentuk ibadahnya, kita melihat orang aja nyaman. Masya Allah, melihat orang nyaman. Melihat jalan nyaman, melihat oto nyaman, melihat apapun jadi nyaman, jadi ibadah semuanya. Kenapa? Dia sudah ma'rifatullah, jiwanya sudah al-wusul ilaihi, sudah sampai kepadanya. Wal unsu bihi, sudah merasakan tentram jiwanya, bergandengan dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Aku jar Allah bersama orang itu di dalam pendengarannya, di dalam penglihatannya, di dalam kedua tangannya, di dalam kedua kakinya, ujar Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang selalu Allah berada di situ akan merasakan nyaman dalam hidupnya. Menyikapi apa saja pasti dia merasakan nyaman, merasakan nikmat. Apalagi ya dibawa ibadah kepada Allah. Ini ibadah yang bukan mahdha. Ya, ada ibadah mahdha seperti sholat, ya, ada yang ghair mahdha. Ya, seperti kita berjalanan kan bisa jadi nilainya ibadah, itu kan ghair mahdha, tapi bisa merasakan nyaman, melihat, memandang orang itu nyaman, memandang samut itu nyaman. Ya, memandang samut nyaman, memandang nini itu nyaman. Masya Allah, asik. Ya, ini kita nih memandang kalau pas lagi yang wah yang bongas-bongas hanya nyaman. Ya, yang anom-anom hanya nyaman. Ya, itu bukan halawatul ibadah. Kalau udah halawatul ibadah, jangankan melihat manusia, melihat nyamuk, melihat samut, melihat hayam, semuanya nikmat. Kenapa? Karena jiwanya sudah sampai kepada Allah, sudah mendapatkan ketentraman bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sudah al-wuquf di hadratnya Allah subhanahu wa ta'ala, ma'a malaikatihi baina yadayhi, gabung dengan para malaikatnya Allah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nyaman, diandak dimanapun nyaman, diandak di hutan nyaman. Syekh Abdul Qadir Jailani 40 tahun berdiam di hutan, nyaman. Sampai parutnya terlihat hijau kayak rumput-rumput karena terbiasa makan rumput. Coba bayangkan. Tapi di dalam mujahadah untuk bisa sampai ke hadirat Allah, kalau sudah nyaman, Masya Allah. Maulana Arsyad Al-Banjari itu berapa tahun? Manusia lagi bentuk cahaya. Itu sudah sampai karam di hadiratnya Allah, tidak bergerak lagi, dia sudah. Tidak tahu lagi dengan kekawalan yang ada di higa, kanan kiri, muka belakang. Katanya sampai dipadakan itu gila. Ya, kenapa? Bisa kada kenal lagi dengan siapapun. Ya, kalau belum, ya kan, apalagi ya hendak melaksanakan kholwat sampai beberapa hari, tambahnya lagi dipikirkan kayak makan kok, kayak minum kok, kayak pakai bini kok sorangan. Nah, itu sudah. Tapi kalau sudah nyaman sampai dengan hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, akan merasakan kenyamanan dalam jiwa kita, ketentraman dalam diri kita, karena kita sudah al-wuquf fi karimi hadratih, sudah karam di hadratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala min athna'il mukatabati ila ba'dihim. InsyaAllah nanti berikutnya kita akan sambung lagi di pertemuan kita di waktu dan jam serta tempat yang sama. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah permudah kepada kita untuk melaksanakan ibadah. Allah sembuh. Amin ya rabbal sirril Fatihah. Mohon Fatihah kesembuhan Farah Suraya binti Abdul Syahid, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya. Bismillahil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alaihim bil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد نسألك علما لدني والمشرب صافي الهدي وهب غني نسألك علما نافعا عملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا كثيرا طيبا ونعوذ بك من عمل لا ينفع قلب لا يخشى وعمل لا ينفع ودعاء لا يستجب له نسألك علما لدني والمشرب صافي الهدي وهب غني يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن الرحمن يا غوث يا غوث يا غوث برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين قبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.